Shalom, salam damai sejahtera kepada semua saudaraku yang diberkati Tuhan. Bersama saya, Pendeta Rista Karo-Karo kembali menemani Anda dalam belajar sekolah sahabat di pelajaran yang ketiga. Pelajaran sekolah sahabat kita berjudul Berkenan kepada Allah. Dari pelajaran satu pekan ini kita akan bagi menjadi dua bahagian penting. Yang pertama, prinsip Allah. Lalu yang kedua, hal-hal yang berkenan kepada Allah. Sehubungan judul pelajaran kita berkenan kepada Allah, tentunya kita harus melihat dari sudut pandang Allah. Siapa Allah itu? Apa prinsip-prinsip Allah itu? Kita temukan dari pelajaran sekolah sahabat kita, satu pekan ini ada beberapa prinsip Allah yang kita temukan. Yang pertama adalah, Allah tidak senang dengan dosa, karena Dia mengasihi kita dan mengetahui dampak dosa terhadap kita. Dengan kata lain, Allah membenci dosa, tetapi Dia sangat mengasihi manusia. Itu sebabnya Allah tahu bahwa manusia itu akan jauh darinya oleh karena dampak dosa itu. Dosa itu membuat hubungan manusia dengan penciptanya itu semakin renggang. Kemuliaan Allah dalam kehidupan umat-umatnya semakin pudar oleh karena dosa. Kemudian kita lihat prinsip yang berikutnya, bahwa Allah selalu menunggu manusia yang berdosa datang kepadanya serta menyesali dosa-dosanya. Kasih sayangnya yang besar selalu berlaku bagi orang yang datang kepadanya. Dalam kisah ini tentang anak yang hilang, di mana anak yang hilang meminta kepada bapaknya untuk memberikan hak waris kepadanya. Lalu dia menghabiskan bahagiannya. Kemudian dia menyesali, lalu dia datang kembali kepada bapaknya. Selayaknya manusia di zaman itu dan juga di zaman sekarang ini, bisa saja bapaknya akan mengatakan, pergi, karena bahagianmu telah tidak ada lagi di keluarga ini. Bapak itu membuka tangannya, menerima, bahkan dia berlari untuk merangkul anaknya yang hilang itu. Mengapa? Karena anak yang hilang itu telah menyesali dosa-dosanya. Bapak itu diibaratkan dengan pencipta kita, yaitu Allah yang menjadikan langit dan bumi. Kita ini adalah anak yang hilang oleh karena dosa, di mana kita telah hilang kemuliaan Allah. Kita selalu berjalan di jalan yang sesat. Tetapi tangan Allah selalu terbuka untuk menunggu saudara dan saya datang kepadanya. Apabila kita datang kepadanya dengan penyesalan dosa-dosa kita, pelanggaran terhadap firman yang kita buat telah membuahkan dosa, kita akui di hadapannya, maka tangan Allah tetap terbuka untuk merangkul kita saat kita kembali kepadanya. Kemudian, apakah prinsip Allah yang berikutnya? Prinsip Allah yang berikutnya adalah Allah selalu ada di tengah umatnya. Sebenarnya tidak layak kita menerima kasih Allah, karena kita ini manusia cemar, manusia yang cenderung melakukan dosa, cenderung melakukan kesalahan. Tetapi dikatakan Allah selalu ada di tengah umatnya. Zefania 3:17 mengatakan, dengan tegas menunjukkan sukacita Allah terhadap umat tebusannya. Ya, memang kasih Allah itu berlaku kepada setiap makhluk yang ada di bumi ini, yaitu umat ciptaannya. Tetapi kasih Allah itu, sukacita Allah itu hanya kepada umat tebusannya. Siapakah umat tebusannya? Mereka yang telah mengakui dosa-dosanya, yang menyesali pelanggaran-pelanggarannya, dosa-dosanya, lalu dia datang kepada Tuhan. Itulah disebut dengan umat tebusannya. Saudaraku yang diberkati Tuhan, sekarang mari kita lihat, apakah hal-hal yang berkenan kepada Allah? Apakah kita manusia yang cemar ini berhak atau layak menyenangkan hati Tuhan? Pelajaran kita yang lalu dikatakan sebenarnya Allah tidak perlu objek untuk memberikan kasih sayangnya dan mendapatkan balasan dari kasih sayangnya itu. Pelajaran kita mengatakan bahwa hal-hal yang berkenan kepada Allah adalah orang-orang yang menerima kasih Allah dan memantulkannya melalui mengasihi dan peduli kepada orang lain dan mengejar kebenaran. Bila kita mau memuji Tuhan dan berkenan kepada Allah,
maka biarlah kita terima kasih Allah itu dan kita pantulkan melalui kehidupan kita dengan cara peduli kepada orang lain dan mengejar kebenaran. Kenapa kita harus mengejar kebenaran? Karena Allah kita adalah benar. Sebagaimana dikatakan Yohanes 17 ayat 17, kuduskanlah mereka dalam kebenaran, karena firman-Mu adalah kebenaran. Kemudian, apalagi hal-hal yang berkenan kepada Allah. Dicatat dalam pelajaran sekolah sahabat kita temukan bahwa mereka yang percaya dan menerima pengantara Kristus, Allah akan menjadikan orang percaya diperlengkapi dengan sikap pekerjaan baik untuk melakukan kehendak-Nya, sehingga pekerjaan penebusan Allah tidak hanya terjadi untuk kita, namun juga di dalam diri kita. Dikatakan, berkenan kepada Allah bila kita menerima Yesus sebagai pengantara kita. Mengapa kita harus membutuhkan pengantara? Karena kita manusia berdosa. Pengantara kepada siapa? Yaitu pengantara kepada Allah. Itu sebabnya Yesus mengatakan, tidak ada yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui Yesus. Yesus adalah pengantara kita. Orang yang menerima Yesus sebagai pengantara, itu akan memberikan berkenan kepada Allah. Memberikan sukacita, memberikan kegembiraan kepada Dia, pencipta kita. Selanjutnya, apalagi hal-hal yang berkenan kepada Allah, yaitu Yesus menerima iman terkecil sekalipun dalam kehidupan kita. Sebagai manusia, tentunya kita tidak selalu bisa berjalan di dalam kebenaran firman Tuhan. Kadangkala iman yang kita miliki itu tidak sesempurna apa yang telah Yesus teladankan bagi kita. Dalam pelajaran ini mengingatkan bagi kita, iman terkecil pun di dalam kehidupan kita itu akan berkenan di hadapan Allah. Tapi tidak menjadi satu alasan bagi kita, biarlah kita hanya memiliki iman yang kecil, sehingga kita tidak melakukan hal-hal yang baik di hadapan Tuhan. Marilah kita selalu mengejar kebenaran, supaya iman kita bertumbuh, dan bertumbuh. Dan ini akan memberikan suatu hubungan yang erat dengan kita. Sebagai kesimpulan pelajaran sekolah sahabat kita, Tuhan merasa kecewa apabila umatnya menaruh penilaian yang rendah pada diri mereka sendiri dengan harga yang telah ditaruhnya ke atas mereka. Oleh menghargai tabiat Kristus, oleh hubungan dengan Allah, dosa akan menjadi satu kebencian bagi kita, dan itu akan berkenan kepada Allah. Dengan hubungan kita yang erat dengan Tuhan, oleh menghargai tabiat Kristus, oleh hubungan dengan Allah, maka kita akan membenci dosa. Dengan kita membenci dosa, maka kita bisa memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan, dan kita disebut dengan umatnya. Bila kita umat Tuhan, maka Allah bersama dengan kita. Dan ini akan menjadi sukacita bagi kita dan menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Biarlah kiranya pelajaran sekolah sahabat kita di pelajaran yang ketiga berkenan kepada Allah bila kita memiliki iman dan mengambil Yesus sebagai pengantara di dalam hidup kita. Demikian pelajaran sekolah sahabat kita. Saya Pendeta Arista Karo-Karo pamit undur diri, dan akhir kata saya sampaikan, Tuhan Yesus memberkati.